Khotbah minggu ini hari ke-322, Injil Matius pasal 24 ayat 9-14, perikop penganiayaan dan kesusahan, dan yang bertahan sampai akhir akan selamat. Firman Tuhan pada pagi hari ini di hari yang ke-322 adalah yang Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 dengan perikop kesusahan dan penganiayaan, dan sebagai topik orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Sekarang mari kita lihat khotbah minggu ini, yaitu dari ayat 9 Injil Matius pasal 4 ayat 9 sampai dengan 14. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling mengerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Dan janji Injil kerajaan ini akan diberitahukan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kedatangannya. Khotbah pada minggu ini. Sebelum kita masuk dalam khotbah sebagai pegangan kita dalam bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid jikalau kamu saling kata-kata dari Tuhan Yesus. Semua orang sudah tahu bahwa kau adalah murid. Jikalau kau saling mengasihi, apa yang diketahui orang adalah benar adanya. Tapi apabila kamu tidak saling mengasihi atau saling membenci, kamu tidak menjadi muridku. Kemudian dalam bacaan hari ini tadi kita lihat ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ada
kebencian karena ya, kita mengenalkan nama Tuhan. Tapi Tuhan tadi mengatakan, kamu adalah muridku apabila saling mengasihi. Nah, kemudian apa gambaran daripada perikop ini? Kesusahan dan penganiayaan. Nah, kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Sekarang bagaimana supaya orang bisa bertahan sampai akhir? Pertama-tama kita harus menjelaskan tugas hidup kita harus fokus kepada life after life. Artinya hidup setelah kehidupan sekarang. Itulah yang perlu ditekankan supaya orang bisa bertahan sampai akhir. Walaupun ada cacian, ada kebencian dari orang, dan bahkan ada yang sampai menggoyahkan iman, sehingga bisa menimbulkan dia murtad, artinya meninggalkan iman, kepercayaan. Tapi ini harus kita ambil hikmah daripada ini supaya bisa bertahan. Apa yang mau kita sampaikan supaya orang bisa bertahan sampai akhir? Kita dengar dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, berbahagialah, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan selalu berdoa. Doa jalan satu-satunya berbicara dengan Tuhan Allah. Pengharapan ada di dunia, dan harapan kita adalah di the news of Jerusalem. Sekarang kita coba lihat dulu, gambarkan bagaimana sebenarnya life after life, the news of Jerusalem. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8, adanya langit baru dan bumi baru. Bagaimana terciptanya langit baru dan bumi baru? Berarti bumi yang ada sekarang ini lenyap semua, hilang, dan hanya ada langit baru dan bumi baru. Di langit baru dan bumi baru itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dikatakan adalah Jerusalem yang baru. Jadi ada Jerusalem yang baru. Dan bahkan dikatakan bahwa waktu Allah mengatakan kepada Daud, dari keturunanmu lah yang menjadi pemimpin dan raja dari segala raja, dan dia berada di kota Sion selama-lamanya. Itulah Jerusalem yang baru. Pemimpin di sana adalah Allah. Tidak ada lagi di sana rumah ibadah, karena Allah sendiri menjadi rumah ibadah. Nah, kalau kita lihat bentuk daripada Jerusalem yang baru ya, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa luas daripada kota ya, yang dihitung oleh malaikat dengan ukuran manusia dalam buku kabar baik ya, bahasa Indonesia sehari-hari, 2.400 km panjang, lebar, dan tinggi. Karena Jerusalem yang baru adalah segi empat dan ada atapnya. Jadi tingginya adalah 2.400 km, lebarnya adalah 2.400 km, panjangnya adalah 2.400 km. Dan temboknya terbuat daripada mutiara, dengan tebal tembok tersebut adalah 60 meter. Coba, tebal tembok 60 meter ya.
Nah kemudian di dalam Yerusalem yang baru ada mengalir sungai yang bersih dan sangat indah. Dan di tepi daripada sungai itu ada tumbuh pohon yang rindang yang menghasilkan buah setiap bulan, dan itu diberikan gratis, cuma-cuma, tidak perlu dibeli. Jadi itulah yang diberikan makanan daripada orang-orang yang sampai kepada the news of Jerusalem. Nah kemudian dalam kota, jalan rayanya, halamannya, itu semua emas murni. Coba kita bayangkan 2.400 km kubik, tinggi lebar panjang, dan lantainya adalah emas murni. Berapa nilainya? Nah kemudian dalam setiap sudut, sebelah timur, sebelah barat, utara dan selatan, ada gerbang tiap sudut, Jadi 3 gerbang sebelah timur, 3 gerbang sebelah selatan, 3 gerbang sebelah utara, 3 gerbang sebelah barat. Dan gerbang itu adalah merupakan nama-nama daripada 12 suku yang ada di Israel. Sebagai contoh dikatakan bahwa dalam gerbang sebelah timur, di situ ada nama tertulis, ada 3 gerbangnya, dalam tembok sebelah timur ada 3 pintu masuknya. Pertama nama Joseph, yang kedua nama Benjamin, dan yang ketiga adalah nama Dan. Nah kemudian di sebelah barat juga ada 3 gerbang, dan nama gerbang tersebut adalah Gad, Aser, dan Naphtali. Nah kemudian gerbang di sebelah selatan, ada 3 gerbang di sana, yaitu Simeon, Isasar, dan Zebulon. Kemudian sebelah utara ada 3 nama, yaitu Ruben, Juda, dan Lewi. Itulah nama-nama pintu gerbangnya, sebelah timur, barat, selatan, dan utara. Nah kemudian pondasi daripada bangunan tersebut, the News of Jerusalem tersebut, adalah 7 lapis batu permata. Nama-nama daripada batu permata itu, setiap lapis pertama, kedua, ketiga, dan di sini ditulis nama Rasul yang 12 dari Yesus, pengikut Yesus. Nah, sekarang kita menghayal, kalau melihat the news of Jerusalem, life after life, maukah kita bertahan dalam penderitaan seperti ayat yang ke-13 dikatakan, bagi mereka yang bertahan sampai akhir akan selamat. Tentu dengan modal bahwa tujuan akhir kita adalah the news of Jerusalem, maka penderitaan dunia ini kita harus mampu mengatasinya. Karena kita lihat kota Jerusalem yang megah, yang baru itu, halamannya emas murni sepanjang 2.400 km. Apa kita tidak tertarik? Nah, maka penderitaan apapun yang kita alami, seperti dibayangkan dalam Matius 24 ini, dikatakan tadi bahwa banyak penganiayaan, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh, ini dengan modal yang tadi sasaran yang mau kita capai, the news of Jerusalem, tidak ada artinya di dunia ini. Jadi kalaupun
kita misalnya dihina karena nama Tuhan Yesus, udah, it's okay, tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk menguatkan kita tadi melihat dalam prakhotbah atau epistel, doa Hana. Apa doanya Hana? Pada saat dia terpuruk, Tuhan memberikan terbaik. Karena dia lama tidak punya anak, ya. Tapi ada istri kedua Elkana, ya, itu adalah punya anak. Tapi Hana tidak. Sehingga dia langsung melapor kepada Tuhan. Dan bukan melapor kepada dukun pintar atau dokter, bukan. Tapi dia menyampaikan semua isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab dan diberikanlah kepada dia anak Samuel. Setelah itu diberikan, dia berdoa. Dan inilah doa Hana yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Lalu Hana berdoa, katanya, Tuhan menggembirakan hatiku, perbuatannya menyenangkan jiwaku, dengan rasa bahagia ku ejek musuhku, sebab sungguh-sungguh Allah sudah menolongku. Jadi doanya sudah yakin benar dia bahwa bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi merupakan kesimpulan daripada Hana ini bisa kita manfaatkan, ya, bahwa doa Hana, ya, adalah merupakan kerangka berpikir kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kita melihat, ya, kesungguhan daripada Hana meminta supaya dia dikaruniai anak itu diterima. Maka dalam doa Hana, ya, yang benar-benar dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita, apa makna, ya, dan pesan moral dari doa Hana? Ini adalah mengisahkan tentang doa Hana yang penuh syukur setelah menerima anugerah dari Tuhan. Jadi kalau Daud, apapun yang dilakukan Tuhan, dia selalu mengatakan kasihnya kekal abadi. Nah, sekarang Hana mengekspresikan kegembiraannya, ya, dan keyakinannya akan keadilan serta kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Inilah pedoman daripada Hana, ya. Dia mengekspresikan kegembiraannya dan keyakinannya, iman percaya akan keadilan serta kekuasaan Tuhan oleh segala sesuatu. Jadi karena sudah terbukti doanya dijawab oleh Tuhan, maka Hana mengekspresikan, ya, keyakinannya bahwa Tuhan dapat berbuat segalanya. Sekarang apa menjadi pesan moral daripada perikop ini? Yang memberikan pesan moral adalah yang penting mengenai iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi dengan doa itu adalah iman percaya dan penyerahan diri kepada Tuhan. Hana menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja
dengan cara yang mengagumkan, mengangkat orang yang terhina, ya, dan merendahkan orang yang sombong. Nah, jadi di sini bahwa orang yang dihina oleh orang, dia akan terangkat, dan orang yang sombong akan direndahkan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa penuh untuk mengubah keadaan setiap individu. Jadi Tuhan punya kuasa penuh untuk mengubah setiap individu. Nah, dalam doa tersebut juga Hana menginginkan agar orang percaya senantiasa bersandar pada Tuhan di tengah situasi yang sulit dan tidak menyerah pada hanya harapan. Jangan menyerah hanya kepada harapan, tapi dikatakan adalah bersandar pada Tuhan. Jadi kesetiaan dan ketulusan yang diharapkan dari kita, karena Tuhan menjawab segala apa yang kita pikirkan. Inilah prakhotbah, kita ambil dari doa Hana bahwa dia bersyukur bahwa keyakinannya dan harapannya Tuhan dapat memberikan keadilan kepada semua orang, dan itu sudah dibuktikan kepada Hana dalam proses hidupnya, dari tadinya kecewa menjadi kembali bersemangat karena Tuhan campur tangan dalam dirinya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam khotbah, penderitaan, penganiayaan. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi penderitaan tersebut? Nah, makanya dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota. Jadi dalam hal menghadapi tantangan yang tadi disampaikan oleh Yesus, maka Anda akan menderita karena namaku. Jadi menderita karena nama Yesus itu bisa saja terjadi, katanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 24 ini ayat 9 sampai dengan 14, di sini jelas dikatakan bahwa mereka akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Seluruh dunia akan membenci karena pemberitaan kabar baik itu atas nama Yesus. Nah, kemudian pada waktu itu banyak akan murtad, artinya pindah keyakinan, tidak kuat dengan tekanan-tekanan. Nah, kan banyak yang membenci satu sama lain, dan banyak nabi-nabi palsu yang memberikan ajaran-ajaran sesat. Nah, inilah tantangan yang dihadapi. Nah, sekarang tadi pertanyaan, siapa yang bertahan sampai akhir? Dia akan selamat. Nah, di awal tadi saya katakan, cara kita untuk bertahan sampai akhir adalah adanya harapan, life after life. Seperti gambaran daripada Yerusalem yang baru. Kita pasti akan ingin mencapai ke sana. Nah, sehingga kalau kita melihat penderitaan yang ada dengan harapan yang lebih tinggi dan baik, kita pasti akan tabah menerimanya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa dalam ayat 14, dan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia
supaya semua orang mendengarnya. Baru setelah itu datang hari kiamat. Nah, jadi siapa yang bertahan sampai pada akhirnya tetap datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dalam situasi penganiayaan dan kesusahan yang kita hadapi, kita tidak terlampau memikirkan hal tersebut, dan kita pasti bisa mengatasinya karena adanya Yerusalem yang baru yang akan kita tuju, hidup setelah kehidupan sekarang. Yang tadi saya gambarkan 2.400 km lebar dan panjang dan tinggi. Kemudian di tengah kota itu ada air mengalir dan pohon yang rindang berbuah setiap bulan dan bebas mengambilnya. Kemudian jalan raya atau halaman daripada kota itu 2.400 km adalah emas murni. Dan disinilah perjamuan pesta undangan yang disiapkan oleh Tuhan, dengan menyiapkan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas tinggi. Dan itulah kata Tuhan bahwa Sion, tempat raja segala raja itu selama-lamanya. Nah, itulah khotbah pada minggu ini, bahwa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Apapun penderitaan yang diderita, dia bisa memenangkan peperangan itu. Sama dengan kalau lagi misalnya pertandingan, ya, pertandingan dalam bersaing, ya, misalnya lari, yang bertahan sampai akhir dia mendapat hadiah. Tapi yang tidak bertahan akan jatuh dan tidak mendapat apa-apa. Nah, jadi marilah kita supaya tetap dalam pandangan kita, pikiran kita di News of Jerusalem. Nah, sehingga apapun yang kita hadapi saat ini itu tidak ada apa-apanya. Jadi penderitaan yang kita alami itu tidak seberapa. Jadi dikatakan oleh Yesus, Anda akan menderita karena namaku. Tetapi dikatakan di balik penderitaan itu ada harapan yang lebih besar di News of Jerusalem. Semoga firman ini membuat kita semakin kokoh dan kuat dan tabah dalam penderitaan, seperti Roma 12 ayat 12 dikatakan adalah bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan dan selalu berdoa. Doa tadi sudah dibuktikan oleh Hana, ya. Dia meminta, Tuhan memberi. Maka dia mengatakan, Tuhan adil dan segala-galanya bisa diberikan. Yang penting kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, semuanya akan bisa kita selesaikan. Apa kesulitan kita dan apapun yang kita pikirkan, kita sampaikan kepada Tuhan dengan doa. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini, semoga firman ini menguatkan kita semakin kuat dan semakin bertahan dan sabar, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dengan fokus atau tujuan akhir hidup kita adalah the News of Jerusalem, atau Jerusalem yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Semoga firman ini menguatkan kita dan Tuhan memberkati. Amin.